Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa YABES pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan di masa-masa Advent ini. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 101, Dahulu di Kota Daud. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Dahulu di kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Dahulu di kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami minggu demi minggu. Kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan, berkati waktu ini ketika kami akan mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Biar Tuhan boleh mendengar setiap seruan kami Tuhan, dan biarlah Engkau boleh mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 86, Oh Datanglah Immanuel. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur tangan Tuhan menyertai kita. Kita sebentar lagi akan memasuki Natal. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan topik mengikuti arahannya, yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang akan saya baca di ayat 1, 2 dan kemudian ayat 12. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami akan baca dan sebentar kami akan renungkan. Tuhan tolong kami biar kami boleh siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai ke 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah. Ada seorang pengusaha setelah menjalankan tugasnya, dia akan kembali ke negaranya, ke kota dia. Dia menumpang sebuah pesawat kecil yang hanya bisa dinaiki oleh beberapa penumpang. Dan kemudian dia duduk di samping pilot karena pesawat itu kecil. Pada saat mereka sudah terbang berada di atas,
Kemudian terjadi sebuah perubahan cuaca. Begitu gelap dan juga terjadi badai. Dan kemudian sang pilot berkata, tolong doain saya. Kenapa? Dan dia katakan, ketika saya terbangkan pesawat dan pada saat saya melihat cuaca buruk dan begitu gelap, saya pasti secara tiba-tiba akan pingsan. Dan sang pengusaha itu bertanya, kenapa kamu terbangkan pesawat? Tadi pada waktu kami terbang cuaca baik, dari ramalan cuaca bahwa cuaca akan baik. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba dia pingsan. Pilot dan temannya, pengusaha dan temannya menjadi kaget dan takut. Dan mereka tidak bisa terbangkan, tapi mereka harus ambil kendali itu. Dan kemudian mereka mencoba berkomunikasi dan kemudian ada sebuah pesawat yang pas terbang di atasnya. Mereka hanya bisa ngomong sesuatu dan kemudian pesawat yang lain memberitahukan ke menara bahwa ada pesawat yang sedang mengalami masalah. Dan kemudian petugas menara kemudian memberikan info kontak dan dia katakan, kami bisa melihat, kami bisa mendengar suara kalian. Yang paling penting kami melihat lewat buku petunjuk kalian, dengar arahan kami. Kalian fokus dengar suara kami dan kalian lakukan. Jangan lihat kepada cuaca yang buruk, kalian akan takut. Dengar terus arahan kami. Dan benar, akhirnya pengusaha ini dia bisa mendarat dengan selamat. Walaupun dengan kondisi yang pendaratan yang kurang mulus. Tapi mereka bisa mendarat dengan selamat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ketika pengusaha itu mengikuti petunjuk arah dari menara. Dan mendengar arah itu sangat penting. Dan mereka ikuti. Dan akhirnya mereka bisa mendarat dengan baik. Jika pengusaha tersebut tidak mau mendengar suara dari menara, maka dipastikan maka pesawat pengusaha tersebut pasti akan mati dan pesawat itu akan jatuh. Mendengar suara arahan dari menara menghantar mereka dapat selamat. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan petunjuk arah agar hidup kita tidak tersesat dan tetap bisa berjalan di jalan atau arahnya Tuhan, di relnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, nats yang kita baca juga mengisahkan bahwa setelah Tuhan Yesus lahir, sambutan dicatat dalam Injil Matius adalah sambutan dari orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka melihat bintang yang amat terang sebagai tanda datangnya Raja Yahudi. Ketika mereka melihat bintang itu, tentu saja mereka penasaran di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Pemikiran mereka tentu di istana, sehingga mereka datang ke istana Raja Herodes. Mereka mengikuti arahan tuntunan daripada bintang yang mereka lihat itu. Kedatangan orang Majus menyatakan bahwa Raja orang Yahudi telah datang, tentu saja mengancam keberadaan Herodes sebagai Raja orang Yahudi pada waktu itu. Kedatangan orang Majus membuat ketakutan besar. Karena itu Herodes mencari informasi di manakah Raja yang baru dilahirkan itu. Dan selanjutnya mulailah Herodes segera bertindak untuk sebisa mungkin menemukan Raja orang Yahudi yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ia mengumpulkan ahli Taurat dan bertanya mengenai lahirnya Raja orang Yahudi. Dan juga ia diam-diam menyuruh orang Majus untuk menyelidiki semua hal itu. Raja baru lahir itu tidak ada dalam istana yang megah, tapi di sebuah rumah sederhana di Bethlehem, kurang lebih 10 km dari istana Herodes di Yerusalem. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara kasih Tuhan, pemahaman daripada orang Majus tentulah raja lahir di istana, tapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara kasih Tuhan, dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini, harapan tidak menjadi kenyataan ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Apakah kemudian mereka berbalik arah dan mereka kembali? Tidak. Yang dilakukan orang Majus adalah orang Majus tetap mengikuti arah bintang. Saudara sekalian,
Daud berulang kali menuliskan perenungannya sambil melihat ke arah bintang-bintang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8, 4 dan 5. Bintang bisa membawa begitu banyak pesan Tuhan kepada kita. Bintang selalu hadir setiap malam dan kita bisa menyaksikan ketika langit cerah, berkilauan gemerlap di langit gelap. Di bentangan langit gelap itu Tuhan ternyata berbicara dan menyatakan kehadirannya kepada kita. Para Majus pun dituntun oleh bintang hingga bertemu Yesus. Arahan daripada Tuhan lewat bintang sehingga orang Majus bisa bertemu dengan Yesus. Dengan jelas dalam ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa bintang itu menunjuk rumah, bukan sebuah kandang tempat Maria dan anak itu tinggal. Saudara sekalian, seorang raja yang mereka ingin temuin dengan perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya, ternyata hanya di sebuah rumah yang sederhana. Mereka bertemu anak itu, raja itu, di sebuah rumah yang sederhana. Seperti saya katakan, mereka bisa saja kecewa dan ragu. Mereka bisa saja pula dengan kecewa sambil berkata, raja macam apakah yang dilahirkan di dalam sebuah palungan dan sekarang mereka bertemu di dalam sebuah rumah biasa. Seharusnya dia berada di istana. Mereka bisa saja berkata, bukan ini yang kita harapkan. Ayo kita berbalik ke arah kita pulang saja. Namun kembali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu? Ketika mereka melihat bintang itu, firman Tuhan katakan, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Walaupun hanya bertemu di sebuah rumah sederhana, mereka tidak ragu mempersembahkan apa yang mereka sudah bawa. Mereka tetap memberikan semuanya. Bahkan dicatat mereka sangat bersuka cita dan mereka sujud menyembah kepada raja itu. Saudara sekalian, pada saat mereka menyembah, itu artinya mereka menaruhkan diri di bawah otoritas sang raja. Mereka mempersembahkan apa yang mereka bawa kepada sang raja itu. Saudara kasih Tuhan, pergumulan orang-orang Majus mengikuti bintang itu adalah cerminan pergumulan kita mengikuti pimpinan Tuhan. Pergumulan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan seringkali akan membawa kita kepada tempat dan situasi yang tidak kita harapkan atau inginkan. Ketika hal itu terjadi, dengan mudah kita akan berkata, ini bukan kehendak Tuhan, ini pasti ada yang salah. Namun ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, ketika kita akui otoritas Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan siap menerima tuntunan arah dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pengalaman orang-orang Majus mengingatkan kita bahwa perjalanan mengikuti tuntutan arahan Tuhan itu bisa saja membawa kita pada tempat yang tidak terduga dan tidak kita harapkan. Namun disitulah kita menemukan Tuhan dan kehadirannya. Kita ikuti saja arahan Tuhan. Di mana Tuhan pimpin kita, di situ kita ketemukan Tuhan dan kehadirannya. Yang kedua, orang Majus taat pada arahan Tuhan. Setelah orang-orang Majus menyembah raja itu, mereka mendapatkan arah yang baru. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali ke Herodes, maka mereka ikutin arahan dari Tuhan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka ikutin petunjuk dari Tuhan. Mereka taat kepada petunjuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang Majus mengikuti arahan dari Tuhan. Mereka tidak kembali ke Herodes, tapi mereka mengambil jalan lain sesuai dengan arahan Tuhan.
Kalau mereka kembali kepada Herodes, bisa jadi petunjuk dalam mimpi hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka. Bila mereka bertemu Herodes, tentu akan sulit bagi mereka untuk tidak mengatakan di mana Yesus berada. Dan risikonya sangat berat. Mereka mungkin saja bisa disiksa dan kemudian mereka pun akan kehilangan nyawa. Tuhan memberikan area yang baru yang bisa menyelamatkan orang Majus itu dari bencana setelah mereka berjumpa dan menyembah raja itu. Allah juga akan membimbing langkah-langkah kita. Saat menjemput perjalanan kehidupan ini, kita dapat percaya, Dia melihat, Dia tahu apa yang akan terjadi, dan kita meyakini bahwa Ia akan meluruskan jalan kita saat kita mentaati petunjuk arah yang diberikannya. Saudara kasih Tuhan, seperti orang Majus yang terus berjalan mengikuti bintang timur dan taat ketika diberitahu untuk mengambil jalan lain. Demikian juga biarlah kita belajar, kita mau terus berjalan mengikuti firman Tuhan. Kita belajar mengikuti arahan Tuhan dan kita mau belajar untuk taat kepada otoritas Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami mau berjalan menurut kemauan kami, kesenangan kami. Seringkali kami tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Seringkali kami tidak mau taat kepada tuntunan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberikan tanda kepada kami, Tuhan sudah memberikan arahan kepada kami, sehingga kami berjalan-jalan salah, sehingga membuat kami menderita, dan di saat itu kami menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami boleh berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Walaupun terasa berat, tapi kami tahu Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Di Natal ini kami boleh belajar taat kepada otoritas Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang kita akan menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk pernyataan Tuhan sampai pada hari ini. Kita sudah hampir di penghujung tahun ini. Kita bersyukur Tuhan boleh memelihara kita hari demi hari, bulan demi bulan, sampai pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami dari awal Januari sampai pada saat ini. Tuhan, kami sudah memasuki hari-hari di mana sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Tuhan, kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami sangat membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Tuhan, kami mohon Kau mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami, menyucikan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati-Mu, dan doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi Tuhan, sungguh-sungguh Kau sucikan kami sehingga tidak ada halangan, penghalang antara kami dengan Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap seru doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk ibadah kita minggu ini. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu Advent yang ketiga. Kita berdoa biar kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran Yesus, yaitu hari Natal. Kita berdoa untuk peralatan dipakai untuk setiap kami semua yang melayani. Biar Tuhan beri kita semua kekuatan, kesehatan, kuasa, urapan dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang hadir, juga keamanan. Kita doakan biar Tuhan yang menjaga dan memelihara. Kita doakan juga untuk persekutuan doa kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk ibadah kami hari Minggu ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan, halangan, baik peralatan dipakai, keamanan, dan juga setiap kami yang melayani diberikan sehat, diberikan urapan kuasa yang daripada Tuhan. Setiap jemaat yang hadir Tuhan juga berkati,
Beri mereka hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum melangkah ke gereja. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, jauhkan mereka dari kemalasan Tuhan, supaya mereka benar-benar punya hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa depan gerejamu ini dan juga ibadah minggu ini semua boleh dilancarkan, dan juga persekutuan doa kami Tuhan juga pimpin berkati sehingga kami bisa menyediakan waktu untuk kami berdoa bersama-sama Tuhan, sekalipun kami tidak dalam satu tempat, tapi kami boleh disatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama, dan kami serahkan waktu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kami mohon dukungan doa dari saudara-saudara semua supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan, dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melayani dan kami boleh menjadi berkat. Kita doakan juga, tolong doakan juga untuk anak-anak kami, biar Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, juga segala rencana ke depan untuk segala masa depan mereka. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami terus berdoa, mohon dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu untuk kami yang melayani di sini boleh diberikan kekuatan, kesehatan, urapan, kuasa yang daripada Tuhan. Kami benar-benar boleh melayani dengan penuh sukacita, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk anak-anak kami, Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan mereka boleh mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Engkau Tuhan. Dan juga untuk segala rencana ke depan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita bersyukur untuk saudara Dinata yang sudah boleh menerima baptisan Sabtu lalu, juga saudari Dona yang sudah boleh atestasi masuk menjadi jemaat GKBJ Bandung. Dan kita juga doakan untuk rencana pernikahan mereka pada tanggal 18 nanti, semua dilancarkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk Kungkung yang berapa waktu yang lalu menjalani operasi kaki lagi, dan biarlah sampai hari ini masih sering merasa sakit, biar Tuhan yang memberikan jamahan kesembuhan kepada dia sehingga Kungkung bisa sehat, bisa beraktivitas lagi. Kita doakan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin masih dalam lemah tubuh, biar Tuhan juga yang melawat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, menjaga keluar masuk mereka, memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan juga menolong di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga pakai mereka menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka boleh memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk Kungkung yang beberapa waktu lalu menjalani operasi lagi kakinya, biar Tuhan sembuhkan, pulihkan, karena berapa waktu ini dia masih sering merasa kesakitan Tuhan, sering tidak bisa tidur. Biar Tuhan yang menolong, menjamah, memberi kekuatan, kesembuhan secara tuntas sehingga Kungkung bisa sehat, bisa beraktivitas kembali. Kami bersyukur untuk Dinata yang sudah boleh menerima baptisan kudus, juga Dona yang sudah boleh menjadi jemaat GKBJ Bandung melalui atestasi masuk. Kami bersyukur dan kami terus berdoa untuk segala rencana pernikahan mereka tanggal 18 nanti. Biar Tuhan juga pimpin, berkati sehingga semua boleh dilancarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan jemaat-jemaat kami. Mungkin juga masih ada jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga rawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Makasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pemerintahan kita, biar Tuhan terus memakai mereka untuk boleh memimpin negara ini, dan Tuhan juga memberi hikmat,
mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Kita doakan supaya Tuhan pakai mereka, dan kita terus berdoa untuk pemilu yang akan datang. Tuhan juga buka jalan, menyediakan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kita juga terus doakan untuk resesi ekonomi di tahun depan yang sudah diprediksi sedemikian rupa. Kita tetap berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya, dan Tuhan yang akan memberikan kecukupan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami Tuhan. Kau berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, beri mereka juga hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Dan Tuhan juga berikan mereka bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, khususnya menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Kami serahkan Tuhan untuk prediksi-prediksi resesi ekonomi tahun depan. Kami tidak tahu bagaimana, kami hanya berdoa berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anakmu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan takut akan Tuhan, bahkan yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kami percaya kami tidak akan pernah meminta-minta Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan, tapi Tuhan yang akan mencukupkan, bahkan memberkati dan melimpahkan berkat-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang. Tuhan terus sediakan dan persiapkan orang yang tepat Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mencintai bangsa ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk persiapan-persiapan Natal, akhir tahun dan tahun baru ya. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat yang hadir. Kita rindu biar di Natal tahun ini jemaat-jemaat bisa lebih banyak yang datang, bahkan bisa membawa jiwa-jiwa baru juga buat Tuhan. Kita doakan juga untuk acara-acara yang sedang dipersiapkan. Tuhan berkati persiapan-persiapan, latihan-latihan sedang dilakukan. Kita doakan juga untuk keamanan negeri kita ini, khususnya beberapa hari yang lalu terjadi bom lagi, dan kita berdoa supaya Natal tahun baru bisa terlalui dengan baik, aparat bisa menjaga dengan baik juga. Kita doakan untuk dana yang dibutuhkan juga Tuhan sediakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk persiapan-persiapan Natal, akhir tahun dan tahun baru. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Kami serahkan untuk jemaat-jemaat yang hadir. Kami rindu Tuhan biar di Natal tahun ini jemaat-jemaat-Mu lebih banyak lagi yang bisa datang bersama-sama untuk merayakan Natal ini Tuhan. Demikian juga berikan kami hati yang mau untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Di Natal ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan untuk Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan juga sediakan. Tuhan berkati biar jemaat-jemaat-Mu bisa berbagian di dalam persembahan Natal ini Tuhan, dan juga persembahan syukur tahun baru. Kami serahkan juga untuk keamanan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadi bom lagi, kami terus berdoa Tuhan biar hal ini membuat aparat bisa lebih hati-hati dan lebih waspada, khususnya di dalam mengamankan Natal dan tahun baru ini Tuhan. Biarlah semua acara di gereja-gereja-Mu ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apa-apa. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk para aparat kami Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi mereka juga Tuhan, supaya mereka boleh menjaga negara ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perayaan-perayaan Natal, tahun baru ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk bencana-bencana alam yang akhir-akhir ini cukup banyak terjadi di negeri kita. Kita doakan untuk korban-korban bencana ini supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga-keluarga yang mengalami musibah ini, biar mereka boleh diberikan
kekuatan, juga kesehatan, dan pemerintah daerah bisa mempersiapkan dan memberikan bantuan, dukungan untuk mereka yang terkena musibah. Kita doakan bersama-sama untuk bencana-bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di negeri kita. Kita juga terus mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, sehingga bencana-bencana ini bisa cepat berlalu. Dan sungguh-sungguh melalui semuanya ini kita boleh diingatkan betapa rapuhnya manusia di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan sentil sedikit aja, kita sebenarnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Biar hal itu membuat kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bencana-bencana alam yang akhir-akhir terjadi di negeri kami, Tuhan. Baik itu gempa, tanah longsor, juga bencana-bencana yang lain, gunung meletus dan sebagainya, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk para korban-korban bencana alam ini, supaya mereka boleh diberikan pertolongan, kekuatan, dan juga trauma-trauma yang mereka hadapi. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan mereka. Kami serahkan untuk keluarga-keluarga yang mengalami musibah ini, biar Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dan lewat semuanya ini Tuhan, ingatkan kami semua supaya kami boleh sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Biarlah hal ini boleh mengingatkan dan membawa banyak orang untuk kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan pimpin sehingga bencana-bencana ini bisa secepatnya berlalu dari negeri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberi persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan terlebih istimewa kami boleh disatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati persekutuan doa kami ini, walaupun kami hanya beberapa orang. Biarlah orang-orang ini boleh menjadi prajurit-prajurit doa yang berkenan di hati-Mu. Kami mau memberi persembahan kami, Tuhan sucikan, kuduskan uang ini, boleh berkenan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.